Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan presiden dan legislatif 2024. Progres real count KPU telah mencapai 77,49%. Untuk hitung suara Pilpres hingga Selasa pukul 2 siang hari ini, pemirsa, pasangan Anies Baswedan Muhaimin memperoleh 24,46%. Untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 58,84% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih 16,7%. Sementara untuk penghitungan pemilihan legislatif DPR RI sudah di angka 64,99%. KPU masih punya waktu hingga 20 Maret mendatang, yaitu pemirsa 35 hari setelah hari pemungutan suara untuk menyelesaikan menetapkan hasil rekapitulasinya. Ya, inilah perolehan sementara dari real count di KPU. Jumlah yang masuk tadi sudah disebutkan 77,49%. Dan ini adalah bentuk grafis perolehannya. Prabowo Subianto masih menempati perolehan tertinggi dengan 58,84%, disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 24,46%. Lalu di posisi ketiga ada Ganjar Pranowo Mahfud MD 16,7%. Sementara itu untuk real count pemilihan legislatif 2024, PDI Perjuangan masih menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di pemilu kali ini dengan 16,46%, disusul Golkar dengan 15,08%, lalu Gerindra mendapatkan posisi ketiga dengan 13,34%, PKB, lalu Demokrat dan juga PKS berada di posisi selanjutnya. PKB meraih 11,63%, Demokrat 9,45% dan PKS di posisi selanjutnya dengan 7,52%. Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari kantor KPU RI mengenai real count per hari ini hingga sore ini? Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami Rehana Mezia. Rehana, seperti apa pantauan rekapitulasi KPU hingga saat ini? Ya baik, selamat sore Alfatisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya memang hingga hari ini KPU masih melaksanakan rekapitulasi suara dalam pemilu 2024. Ada pula memang berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan di hari ini, yakni di hari Selasa, ada pula memang untuk hasil pemungutan suara ini telah mencapai 77,46%, yakni merupakan hasil akumulasi suara dari 636.681 pemungutan suara yang ada di Indonesia. Ada pula memang untuk jumlah suara yang masuk bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden hingga saat ini memang dari nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka masih ada di posisi puncak yakni dengan perolehan suara yang menyentuh angka 58,84%. Begitu Alfat dan juga pemirsa. Ada pula memang disusul dengan Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan, kemudian juga ada dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Sekilas juga ini mengenai real count pemilihan di legislatif yang mana di hari ini pemirsa total ada dari 18 parpol, 9 partai ini sudah melebihi 4%, yang mana batas ambang parlemen sampai dengan 65,1% hasil hitung suara yang ada di legislatif. Kemudian juga terdapat 4 partai yang memang mampu mengumpulkan perolehan suara hingga ada berdigit, yakni ada dari PDIP, kemudian juga ada dari Golkar, Gerindra dan juga dari PKB. Sedikit mengenai perkembangan pilkada tadi juga memang sempat disampaikan di dalam hasil konversi pers yang dilaksanakan oleh KPU di sore hari ini, yang mana tadi Komisioner KPU Sudrajat mengungkapkan dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tahapan awal, kemudian juga yang tadi persiapan yakni pendaftaran pemantauan pemilihan atau pilkada yang dilaksanakan dimulai hari ini Alfatisa dan juga pemirsa, kemudian hingga nanti di tanggal 16 bulan 10 tahun 2024. Ada pula memang untuk pendaftaran dalam negeri, untuk mendaftarkan akreditasi di provinsi, kabupaten, kota ataupun KPU RI, yang kemudian juga untuk pemilihan bupati, wali kota, bahkan ini adanya di KPU kabupaten ataupun kota. Kemudian untuk gubernur yakni di KPU provinsi. Untuk persiapan percalonan perseorangan gubernur, bupati, wali kota yang juga diusulkan dari parpol gabungan atau perseorangan dapat mendaftarkan nanti di KPU. Kemudian dari mulai tanggal 5 Mei hingga nanti tanggal 19 Agustus di tahun 2024 ini. Ada pula informasi selanjutnya, Tisa dan juga pemirsa, untuk pemungutan suara di Kuala Lumpur sendiri itu juga memang sempat disinggung sedikit di dalam konversi pers begitu. KPU juga berharap perhitungan suara di Malaysia ini juga dapat
ataupun dapat selesai sebelum rekapitulasi nasional ini digelar. Kemudian untuk pemungutan suara di Malaysianya sendiri nantinya akan dijadwalkan untuk kotak suara keliling pada Sabtu 9 Maret 2024, sedangkan nantinya dengan metode TPS yang ini akan dilaksanakan pada 10 Maret 2024. Kemudian tadi juga Hashim Asyari mengungkapkan bahwasannya sebelum 12 Maret ini diharapkan rekapitulasi suara PPLN di Malaysia kemudian dapat sudah selesai. Ada pula Alfatisa dan juga pemirsa memang sedikit informasi bahwasannya proses rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilaksanakan oleh KPU ini memang sudah dimulai sejak dari tanggal 15 Februari 2024 bahkan hingga nanti di tanggal 20 Maret 2024 atau sekitar 35 hari maksimal sejak proses pemungutan suara berlangsung. Demikian informasi sementara dari KPU, saya kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih Rehan Mezi atas laporan Anda. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menginginkan kantor urusan agama yang selama ini hanya menyelenggarakan proses pernikahan secara agama Islam, ke depan dapat melakukannya untuk semua agama. Informasinya usai jeda berikut.